Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua tadi sudah tilawah Quran surah Abasa yang dipandu oleh Bunda Zuhro. Terima kasih kepada Kang Founder yang selalu membersamai kita dan mengawal kajian subuh ini, dan selanjutnya akan kita lanjutkan pada podcast hadis mengenai adab. Kemarin sudah ya adab makan minum, hari ini insya Allah adab terhadap guru ya, baru selesai barusan itunya. Adab terhadap guru. Nah ini bagaimana saja Islam ya mengajarkan etika atau mengajarkan adab, bagaimana seharusnya seorang murid bersikap terhadap gurunya. Nah ini dalam Islam adab seperti ini ya diajarkan oleh para ulama setiap zaman kepada para penuntut ilmunya. Bahkan bagaimana ya nasihat dari Rasul kita yang penuh kasih sayang. Beliau diantara salah satu hadisnya bersabda, laisa min ummati, tidak termasuk golonganku. Nih kata Nabi, laisa min ummati, tidak termasuk golongan kami atau golonganku, man lam, bagi orang yang lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bahwa tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati pada yang lebih tua ya, wa yarham saghirana, tidak menyayangi yang lebih muda, wa ya'rif li'alimina haqqahu, serta tidak memahami hak orang alim ya atau guru, hak ulama. Jadi beliau begitu mewanti-wanti ya pada kita semua bahwa tidak termasuk golongan Nabi, tidak termasuk umat Islam ya bagi yang mereka itu tidak ada rasa penghormatan pada yang lebih tua, tidak punya rasa sayang pada yang lebih muda, tidak mengerti memahami hak ulama. Nah seperti itu. Nah kemudian kita lihat urgensi seorang guru dalam perspektif Islam itu seperti apa, bahwa pentingnya kedudukan seorang guru itu dalam Islam seperti apa. Nah di sini dalam slide ini disampaikan bahwa seorang guru itu sangat memiliki peran besar gitu ya dalam penyebaran ilmu, terlebih-lebih ketika yang disebarkannya itu ilmu agama gitu ya. Nah bahkan disebutnya itu kan warathatul anbiya, mereka itu para pewaris nabi gitu ya. Jadi julukan bagi guru, apalagi gitu ya yang disampaikannya misalkan masalah-masalah ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya gitu ya. Pada dasarnya kan semua ilmu itu dari Allah. Nah bahwa julukan terbaik bagi para guru itu adalah pewaris nabi gitu ya, bahwa mereka itu adalah warathatul anbiya, pewaris nabi. Begitu tinggi kedudukannya di hadapan Allah, bahwa dalam di sini ya dalam riwayat salah satu hadis dari Tirmizi bahwa innal ulama, sesungguhnya ulama ya, ulama alim, para guru kan ulama itu orang yang berilmu ya. Innal ulama, sesungguhnya ulama, warasatul anbiya, bahwa mereka itu pewaris para nabi gitu.
para guru, para ulama, orang-orang berilmu itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, bahwa mereka itu tidak mewariskan dinaron, mereka tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak juga mewariskan dirham. Innama, sesungguhnya warasul ilma, jadi hanya saja mereka itu para ulama para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, nah barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu itu, akhadha bihaddin wafirin, berarti ya sudah mengambil bagian yang banyak gitu. Nah, ini sangat kita ya, para orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu ya, para guru nih yang Allah berikan ilmu, alhamdulillah. Nah, ini bahwa disampaikan dalam hadis ini bahwa kita itu misalnya para guru, para orang-orang berilmu, para ulama, itu adalah kedudukannya sangat tinggi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena di sini innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, karena para nabi itu sesungguhnya mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma, sesungguhnya hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Nah, ini udah tepat. Faman akhadha bihi, nah barang siapa yang mengambil menuntut ilmu, menjadi ulama, menjadi seorang guru yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Faman akhadha bihi, akhadha bihaddin wafirin, berarti ya sudah mengambil bagian yang banyak dari warisannya itu gitu ya. Nah, subhanallah ya, makanya mudah-mudahan kita pun ya kepada putra-putri kita gitu, bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa mewariskan harta, dinar, dirham gitu ya. Yang kita wariskan kepada keturunan kita itu ilmu gitu. Makanya dengan yakin gitu ya, kita sekolahkan setinggi-tingginya, kita kuliahkan gitu ya sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan bisa mengambil haddin wafirin, bagian yang banyak. Nah, kemudian Yusuf bin Husain berkata bahwa nah ini harus berhati-hati juga dalam mencari ilmu, bil adab, dengan memelihara adab ya, tafhamul ilma, bahwa engkau akan dimudahkan memahami ilmu. Nah, ini juga ketika kita mencari ilmu itu ada adab-adabnya. Jadi jangan sampai seperti sekarang ya, banyak murid atau kayak mahasiswa yang nggak sopan gitu ya, mereka itu merasa ya sering nguji atau apa gitu ya, tidak ada adab dalam mencari ilmu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, karena kata kuncinya dari mencari ilmu atau tolab ilmu itu ini nih, bil adab, dengan memelihara adab, dengan memelihara etika, tafhamul ilma, bahwa engkau itu akan dimudahkan untuk memahami ilmu gitu. Nah, seperti ini. Nah, maka bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus bersikap seperti apa adab yang baik ya kepada seorang guru. Nah, ini diantaranya di sini di slide-slide berikutnya, sikap atau budi pekerti atau cara beradab, cara beretika terhadap guru itu seperti ini. Nah, di sini tentunya memilih guru terbaik ya, yang memilih guru terbaik. Mengapa kita harus memilih guru terbaik? Karena adabmu ya, adab kita yang mulia itu berhak untuk diberikan kepada ahlinya gitu. Jadi nggak sembarangan orang, bukan jadi intinya harus betul-betul gitu ya. Ketika kita memilih guru itu adalah guru terbaik gitu. Nah, seperti itu. Di sini ada salah satu wasiat ya dari seorang
ulama, beliau adalah tabiin ya. Jadi kan ada sahabat tabiin itu yang nggak pernah bertemu dengan Nabi gitu ya. Kalau sahabat mah bertemu dengan Nabi, jadi riwayat-riwayat itu langsung dari Nabi. Kalau para sahabat, kalau tabiin itu yang nggak sempat bertemu Nabi, tetapi hanya sampai bertemunya dengan sahabat. Nah, jadi ada seorang ulama tabiin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, berwasiat bahwa inna sesungguhnya hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama gitu. Bahwa inna sesungguhnya hadzal ilma, ilmu ini dinun, agama. Fanzuru, maka lihatlah, amman ta'khuzuna dinakum, siapa gitu ya, siapa yang kamu bisa mengambil, siapa yang kamu mengambil agamamu gitu. Jadi harus hati-hati, intinya ini bahwa ketika kita tolab ilmu itu, bahwa ilmu itu adalah agama. Nah di sini jadi harus fanduru, maka lihatlah gitu ya, lihatlah dari siapa kamu mengambil pengajaran agama itu, dari siapa. Aman ta'khuzuna dinakum, itu harus hati-hati juga gitu ya. Nah, kemudian ada Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah memberikan nasihat bahwa ilmu itu tidak diambil dari seorang syekh yang memiliki keutamaan kesolihan serta banyak ibadah, namun dia tidak memahami apa yang diucapkan gitu, atau bukan ahlinya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bahwa ini jadi memberikan nasihat ya Malik bin Anas bahwa harus hati-hati, intinya bahwa ilmu itu tidak diambil dari misalnya kita dia itu soleh gitunya, ibadahnya lekot, ibadahnya banyak, tetapi tidak memahami apa yang beliau ucapkan gitu ya, atau bukan kompetensinya gitu ya, walaupun ibadahnya bagus, soleh, tetapi kompetensinya tidak sesuai. Nah itu maka harus hati-hati, karena ahlu zikri dalam Al-Qur'annya juga ya, fas'alu, tanyakanlah ahla zikri, pada orang yang ahlu zikri ya, yang kuntum la ta'lamun, ketika kita tidak tahu itu harus pada ahlinya. Jadi meski keahlian orang bertingkat-tingkat ya, namun setidaknya diketahui pengalaman belajar gurunya. Jadi gurunya itu belajarnya itu dari mana saja, atau diketahui ada rekomendasi dari orang alim ya terhadap guru tersebut. Karena para ulama mengingatkan banyak orang yang diberi ilmu namun tidak dianugerahi pemahaman gitu. Jadi tahu dalil tetapi tidak paham istidlalnya gitu. Tahu dalilnya mah tahu, tetapi istidlalnya itu tidak tahu misalnya. Jadi intinya ini mah hanya kehati-hatian dalam memilih guru gitu ya, dari para ulama kita, bahwa Allah itu ngasih keahlian itu bertingkat-tingkat gitu ya. Harus tahu dulu pengalaman belajar gurunya itu. Kemudian kalau para sahabat nih, para tabiinnya, mereka merekomendasikan nih si ini seperti ini gitu ya. Jadi intinya kita diingatkan oleh para ulama bahwa banyak yang Allah berikan ilmu kepada seseorang namun tidak dianugerahi pemahaman oleh Allah. Intinya tahu dalil tetapi tidak paham istidlal, bagaimana istinbat, turukul istinbat gitu, cara mengistinbat sebuah hukum, cara istidlal, mengambil kesimpulan dari sebuah dalil dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini yang kedua adalah rendah hati ya, dan memuliakan gitu kepada guru. Nah, di sini para ulama salaf yang merupakan uswah bagi kita semua sudah memberikan contoh bagaimana sih menghormat guru itu gitu ya. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abbas dan pamannya. Kalau kita mendengar Ibnu Abbas itu kan anaknya Abbas gitu ya, paman Nabi. Nah, harus radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan paman Nabi Abbas.
seorang sahabat yang alim gitu ya. Beliau seorang mufassir Quran gitu ya. Seorang dari ahli bait Rasul ya. Pernah menuntun tali kendaraan Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan seperti ini. Jadi seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami. Hakaza amarona an naf'ala bi ulama'ina. Jadi hakaza, seperti inilah, amarona, kami diperintah an naf'ala bi ulama'ina, untuk memperlakukan para ulama gitu. Jadi ini tuh misalkan dicontohkan gitu ya, bahwa Ibnu Abbas, bahwa padahal beliau itu mufassir ya, kemudian ahlu bait Rasul gitu, masih keluarga Nabi, pernah menuntun tali kendaraan Zaid bin Sabit ya, penulis wahyu. Nah, karena seperti inilah yang mereka lakukan untuk menghormati gurunya gitu ya, dicontohkannya seperti itu. Nah, bahkan cara memuliakan para sahabat pada guru itu ya, di madrasah nubuwah sangat menakjubkan bagaimana kerendahan hati mereka ya, diceritakan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri ya. Beliau menuturkan seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana kita menghormat guru, bagaimana kita menghormat ulama gitu ya. Nah, jadi saat kami sedang duduk, kunna julusan fil masjid ya, saat kami sedang duduk-duduk ya, kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah ilaina. Jadi menuju carali ke di masjidnya, maka keluarlah Rasul gitu ya, keluarlah Rasul, fajalasa ilaina, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau duduk gitu ya, ilaina, di hadapan kami, faka'anna ala ru'usina at-tayr. Nah, jadi ketika para sahabat sedang duduk itu, ketika Rasul datang gitu ya, duduk di hadapan mereka, faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Maka seolah-olah gitu ya, di atas kepala kami itu ada burung gitu ya. Pas Rasul dongkap tehnya di hadapan itu, maka seolah-olah, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gitu ya. Tidak satu pun dari kami yang berani bicara gitu. Jadi saking menghormatinya gitu ya. Baru kayak nama recet tuhnya guru ke kelas itu, maka gitu. Nah, padahal ini nih salah satu adabnya yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kita, murid kita. Nah, lihat bagaimana penghormatan para sahabat ketika Nabi mendekat ya, ketika guru mendekat itu, mereka itu merasa bahwa di atas kepala itu ada burung gitu ya, sehingga tidak ada satupun yang berani bicara gitu. Jadi alangkah mulianya akhlak mereka, uswah untuk kita semua. Tidak heran ya mereka menjadi ulama besar karena berkah ilmu gitu ya, karena keberkahan ilmu buah dari akhlak mulia terhadap gurunya. Nah, ini harus diingatkan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Yang kedua adalah bersabar, bahwa tentunya ya, kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti berbuat dosa. Sebagus apapun agamanya, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, tetap ada kekurangannya. Jadi tetap bersabar bersama mereka, jangan pernah berpaling dari guru gitu ya. Jadi pastilah seguru, misalkan bahwa manusia itu kan, guru juga manusia ya, pasti pernah, kullu bani Adam khata'un, berbuat dosa. Sebaik apapun agamanya, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun akhlak perangainya, pasti likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu ada keistimewaan, ada kekurangan. Jadi tetap bersabar, jangan pernah berpaling. Dan termasuk bersabar yang terbaik adalah ini, bersabar bersama guru kita gitu. Bersabar dengan ahli ilmu, tetap kita untuk menimba ilmu dari mereka. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan ya, isbir, bersabarlah gitu ya. Isbir, bersabarlah, ala murri minal jafa. Jadi bersabarlah atas kerasnya
kerasnya sikap muallim gitu ya. Fa inna rusubal ilmi fi nufaratihi. Jadi bersabar terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu itu karena kita memusuhinya. Jadi isbir ala murri minal jafa muallim fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Jadi bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru gitu ya. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu itu karena memusuhi guru gitu. Jadi kan anak-anak sekarang mah dikit-dikit orang tua melaporkan gitu ya, misalkan ke KPAI dan sebagainya, padahal seorang guru itu memang dengan caranya itu ada guru yang misalkan keras misalkannya. Nah, kita sebagai murid nah itu harus bersabar, karena ketika kita kehel ngewa gitu ke guru eta misalnya, maka akan gagal untuk mempelajari ilmu. Kemudian juga memperhatikan sikap ya, saat berinteraksi itu diperhatikan, mulai dari sikap ketika hadir ya, bagaimana sikap kita hadir di majelis ilmu. Tapi karena di Zoom ini ya nggak terlihat ya, cara duduknya, gaya bertanya kepada guru, tata cara berbicara, bahkan ketika ada sebuah masalah ya, di mana murid berbeda pandangan misalkan dengan guru, bagaimana sikap seharusnya gitu ya. Jadi ketika ada berbeda pendapat, nah itu harus seperti apa. Nah, Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, seorang alim di zamannya, beliau pernah berpesan, Imam Ibnu Jamaah. Jadi pesan dari Imam Ibnu Jamaah itu bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya melihat gurunya dengan pandangan penuh hormat gitu ya. Pandangan penuh hormat, percaya pada guru, bahwa dengan derajat kesempurnaannya itu betul-betul kita itu takzim gitu ya, ihram, jadi sangat menghormati dan mempercayai gitu ya, karena dengan hal itu lebih dekat pada memberikan manfaat gitu. Bahkan sebagian salaf terbiasa apabila menghadap guru itu mereka bersedekah dulu gitu dan berdoa gitu. Jadi saking menghormatinya, sebagian salaf terbiasa mereka menghadap guru itu ya, ketika mau menghadap guru itu mereka bersedekah dulu dan berdoa ini, Allahumma ya Allah, Allahumma stur, ya Allah tutuplah aiba syaikhi, aib guruku gitu ya, ani dariku, wala tadhab, dan janganlah engkau hilangkan barokah ilmihi minni, keberkahan ilmunya dariku. Nah, ini saking ari anak sekarang mah ya, dicari-cari kesalahan guru teh, nepika enggak itu juga diviralkan, kayak ada guru yang apa gitu ya, nauzubillah. Nih di apa, kalau dalam Islam itu sampai seperti ini gitu ya. Mereka itu berdoa karena memang setiap guru juga manusia kan ya, ada kehilafan, ada salah, tetapi mereka itu tidak ingin melihat gitu ya. Allahumma stur aib, ya Allahumma stur, ya Allah ustur gitu, tutuplah aiba syaihi, aiba syaihi anni, ya Allah tutup aib guruku dariku gitu ya. Wala tazhab, dan janganlah kau hilangkan barokah ilmihi minni gitu, keberkahan ilmunya dariku. Nah, sebegitu gitu ya, sebegitu ihtiramnya gitu ya. Nah, dalam Islam seperti itu. Jadi seorang penuntut ilmu itu hendaknya taat ya kepada gurunya dalam berbagai urusan, tidak berselisih paham dengan pendapat guru, bahkan kalau bisa ya, posisi guru ke murid itu, kita misalnya sebagai murid itu seharusnya seperti pasien menghadapi dokter gitu ya, bahwa kan nggak pernah misalkan ketika dokter ngasih resep, nih obat kamu ini, kita kan nggak pernah protes gitu, masa dok obatnya gini misalkan, nggak. Jadi seperti itu gitu ya. Saking harusnya taat hormat pada guru, bahkan ia bersama gurunya seperti pasien di hadapan seorang dokter yang terampil, bermusyawarah tentang apa yang ia maksud dan memilih yang terbaik atas keridhaan gurunya. Jadi hendaknya melebih-lebihkan dalam menghormati guru itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah, berkhidmah pada guru,
bahwa ia tahu bahwa kerendahannya pada gurunya itu merupakan kemuliaan, ketundukan kepada guru itu merupakan kebanggaan, ketawaduan kepada guru itu merupakan keluhuran, budi pekerti. Nah, jadi seperti itu ya. Mohon maaf nih masih ada 2 slide lagi ya, ada lebih berdoa. Nah, ini berdoa penting. Jadi mendoakan guru yang udah mengajarkan ilmu agama ini merupakan bagian dari adab menuntut ilmu. Dalam salah satu hadisnya sahabat Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sama ini juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kalau disebut Ibnu Umar itu pasti radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Umar ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jadi ketika ada yang berbuat baik itu fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu fad'u lahu, tapi kalau kita nggak mampu membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah dia, hatta ya'lama an qad hatta ya'lama an qad kafatumuhu. Nah, jadi maka doakan sampai engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Nah, seperti itu ya pentingnya mendoakan sang guru. Nah, di sini terakhir, di slide terakhir ini Syekh kita ya, Syekh kita yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata ya, singkatnya begini, dan bagi seorang pelajar hendaknya dia tahu ya, mengetahui kehormatan gurunya, berterima kasih atas kebaikannya ya kepada dirinya yang udah memberikan ilmu, karena sesungguhnya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia hakikatnya ia tidak bersyukur pada Allah, dan hendaknya ia tidak mengabaikan haknya dan tidak mengingkari kebaikan-kebaikan guru, sebagaimana ya yang terjadi saat ini, bagaimana pelajar-pelajar ya ketika bersikap pada guru itu. Nah, marilah berterima kasih ya kepada guru kita, kepada syekh-syekh kita, membalas kebaikan mereka atau setidaknya mendoakan kebaikan mereka. Semoga Allah menjadikan ilmu ya yang telah mereka ajarkan, guru kita di SD, guru kita di SMP, di SMA, di pesantren, di kampus, di guru-guru kita ya yang telah mereka ajarkan ini, kita doakan sebagai amal solih yang terus mengalir pahalanya ya, sebagai sedekah jariyah. Semoga mereka diberikan istiqomah sampai meninggalnya gitu ya, sampai bertemu Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah kita pelajari dari mereka, senantiasa menjaga adab ya sebagai penuntut ilmu terhadap guru. Nah, seperti itu kita doakan ya, banyak doanya untuk guru itu. Mungkin hanya itu ya, mohon maaf udah lebih 4 menit. Adab-adab terhadap guru supaya kita berkah dalam mencari ilmu. Nah, mesti seperti itu di dalam Islam panduannya, adab murid terhadap guru. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, pahala dan keredaannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bu Bapak Ibu. moderator, Ya. sebelum ditutup ada pengumuman sedikit ya. Alhamdulillah untuk ngaji online kita sudah terjaga ya, terpelihara istiqomahnya. Amin. Ada 2 pilihan